Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jefrianto dengan NPM 2311862067. Saya dari kelas reguler 2B. Sini saya akan menjelaskan tugas belajar dan pembelajaran. Untuk memenuhi penilaian UTS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ciri-ciri belajar ada 3. 1. Durasi atau waktu. Ciri-ciri belajar yang pertama adalah adanya durasi atau waktu dalam kegiatan belajar. Waktu dari belajar untuk sendiri bisa dibilang tidak sebentar. Dengan kata lain, membutuhkan proses agar bisa mengetahui hasil dari belajar. 2. Mengandung interaksi sosial. Dengan adanya proses belajar maka akan menciptakan interaksi sosial. Hal ini bukan tanpa alasan, karena ketika belajar pasti seseorang tidak melakukan sendiri. 3. Adanya perubahan tingkah laku. Ciri-ciri belajar berikutnya adanya perubahan tingkah laku dari seseorang. Adapun perubahan tingkah laku ini bisa seperti psikomotor, efektif, kognitif, dan sebagainya. Perubahan perilaku itu sendiri ada yang bersifat permanen dan ada yang sementara. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar adalah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetitif, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Soal nomor 3. Jelaskan pengertian perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensi bacaan Anda. Pengertian dari behaviorisme dan konstruktisme. Pandangan behaviorisme yang menganggap belajar adalah perubahan perilaku yang tampak dan selalu dapat terukur. Hubungan stimulus respon selalu dipertentangkan dengan pandangan. Sedangkan konstruktivisme di mana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman, sehingga proses belajar sangat dinamis dan berpusat pada siswa. Perbedaan behaviorisme dan konstruktisme. Teori konstruktisme berpendapat bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pembelajaran aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Dan teori jika teori belajar behaviorisme mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus respon. Teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori behavioristik. Implementasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Penerapannya adalah seorang guru hendaknya banyak
memberikan rangsangan stimulus kepada anak dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespon secara positif apabila tidak didukung dengan adanya hadiah reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh anak. Implementasi pembelajaran teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Penerapan pendekatan konstruktivisme di dalam kelas adalah sebagai berikut. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih benar dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Dilaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Referensi dari sumber yang saya kutip dari jurnal UER-ACID Index dan Universitas HKBP Nom Mensen Pesiantar. Demikian video ini saya buat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.